Dampak sosial dari rencana perubahan skema gaji PNS. Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia. Pemerintah akan merombak skema gaji dan tunjangan PNS. Badan Kepegawaian Nasional atau BKN mengatakan perombakan itu berpotensi membuat gaji PNS naik. Gaji pokok kemungkinan naik karena digabung dengan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, ucap pelaksana tugas Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono, Senin tanggal 30 November kemarin. Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil atau PNS di Indonesia. Pemerintah akan merombak skema gaji dan tunjangan PNS. Badan Kepegawaian Nasional atau BKN mengatakan perombakan itu berpotensi membuat gaji PNS naik. Gaji pokok kemungkinan naik karena digabung dengan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, ucap pelaksana tugas Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono saat dihubungi hari Senin tanggal 30 November kemarin. Memang nanti bergantung dari jumlahnya. Kalau hampir 28,8 triliun rupiah seperti gaji ke-13 itu luar biasa besar, tapi kita belum tahu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya relatif tidak besar tidak atau membebani APBN, tapi kalau totalnya sama dengan gaji ke-13 pasti luar biasa. Kalau itu ditambah lagi itu akan jadi beban, tuturnya. Sebagai gambaran, anggaran gaji PNS kementerian dan lembaga dalam APBN berasal dari pos belanja pegawai. Sedangkan, bagi pegawai daerah dialokasikan dari APBD masing-masing daerah. Hingga Oktober tahun 2020 realisasi belanja pegawai mencapai 201,1 triliun rupiah. Jumlah tersebut, setara 14,96% dari total belanja pemerintah pusat senilai 1.343,8 triliun rupiah. Bukan rahasia lagi, jika instrumen fiskal itu tengah berdarah-darah akibat COVID-19. Pemerintah menggelontorkan dana 685,2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Imbasnya, belanja negara membengkak menjadi 2.739,16 triliun rupiah, sedangkan pendapatan negara menyusut jadi 1.699,94 triliun rupiah. Akibatnya, defisit APBN ditargetkan sebesar 1.039,2 triliun rupiah atau 6,34% dari produk domestik bruto atau PDB. Tekanan serupa dialami oleh pemerintah daerah. Kondisi ini tercermin dari penurunan pendapatan asli daerah atau PAD secara nasional sebesar 14,85% dari 228,24 triliun rupiah menjadi 194,36 triliun rupiah pada Oktober tahun 2020. Tauhid menuturkan jika dalih pemerintah mengerek naik gaji PNS guna mendorong konsumsi, maka ia menilai masih terdapat pekerja lainnya yang bisa dijadikan prioritas. Misalnya, pegawai honorer, pegawai golongan 3 ke bawah, maupun tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan melawan COVID-19. Mereka banyak jumlahnya dan seharusnya mereka mendapatkan perhatian lebih besar, ucapnya. Belum lagi dari sisi sosial. Ia menyatakan kenaikan gaji PNS bisa menimbulkan ketimpangan sosial di masyarakat. Sebab di tengah pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang kehilangan pekerja, dirumahkan, atau gajinya dipotong. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat rata-rata upah buruh atau gaji karyawan hanya 2,76 juta rupiah pada Agustus tahun 2020. Angka itu turun 5,18% dari periode yang sama tahun lalu. Orang masih merasa sekarang COVID-19 masih besar, kok gaji PNS naik padahal pengangguran naik. Harusnya ada jiwa sosial, rasa solidaritas karena yang swasta banyak PHK. Solidaritas itu penting agar kebijakan pemerintah nantinya didukung oleh masyarakat, ucapnya. Berbeda dengan Tauhid, Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Yusuf Rendy Manilet menuturkan kenaikan gaji PNS tidak akan membebani APBN. Sebab kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap serta belum tentu implementasinya tahun depan. Selain itu, Yusuf menilai APBN masih memiliki ruang defisit di atas 3% hingga 2022 mendatang. Ruang ini harus dimanfaatkan salah satunya dengan peningkatan daya beli. Ini bisa dilakukan dengan beragam hal termasuk menaikkan gaji secara bertahap, tuturnya.
Berbeda dengan Tauhid, Ekonom Center of Reform on Economics atau CORE Yusuf Rendy Manilet menuturkan kenaikan gaji PNS tidak akan membebani APBN. Sebab kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap serta belum tentu implementasinya tahun depan. Selain itu, Yusuf menilai APBN masih memiliki ruang defisit di atas 3% hingga 2022 mendatang. Ruang ini harus dimanfaatkan salah satunya dengan peningkatan daya beli. Ini bisa dilakukan dengan beragam hal termasuk menaikkan gaji secara bertahap, tuturnya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol like serta tombol share. Sampai jumpa kembali.